A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan menyebutkan anatomi panca indera pada bagian telinga, yaitu luar dan dalam. Saya sebagai Anis Nadia akan menyebutkan bagian dalam. Saya Fatmawati bagian luar. Saya Maudatul Warohmah bagian dalam. Saya Diantika bagian dalam. Saya Alia Sartika bagian luar. Selamat menyaksikan. Dadah. Baiklah, dimulai dari telinga bagian luar, yaitu kapha adalah bagian dari telinga luar yang terletak di antara tragus dan helix. Secara anatomis, kapha berfungsi untuk membantu membentuk struktur telinga luar dan berperan dalam mengarahkan suara menuju saluran telinga. Helix adalah bagian dari telinga luar yang berbentuk seperti butur melingkar yang melindungi tepi. Secara anatomis, helix berfungsi sebagai struktur pendukung yang memberikan bentuk pada telinga. Konka adalah bagian dari telinga luar yang terletak di sekitar saluran telinga eksternal. Konka terdiri dari dua bagian, yaitu superior dan inferior. Berfungsi utama konka adalah untuk menangkap dan mengarahkan gelombang suara ke saluran telinga. Kemudian eksternal auditory. Meatus adalah saluran yang menghubungkan bagian luar telinga dengan gendang telinga. Panjangnya sekitar 2,5 cm pada orang dewasa dan memiliki bentuk melengkung. Fungsi utama saluran. Antihelix adalah struktur berbentuk busur yang terletak di telinga luar, tepat di bagian dalam helix. Fungsi helix seperti bagian lain dari telinga luar adalah membantu dalam mengarahkan gelombang suara menuju saluran telinga dan mendukung struktur keseluruhan telinga. Lobule adalah istilah yang memiliki beberapa arti, di antaranya bagian bawah daun telinga yang berdaging dan merupakan satu-satunya bagian telinga luar yang tidak mengandung tulang rawan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan Alia. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Fatma tentang telinga bagian luar, yaitu triangular fossa adalah cekungan segitiga yang terletak di bagian atas antihelix daun telinga. Antihelix adalah tonjolan berbentuk Y yang berada di dalam helix, yaitu lingkungan tulang rawan terluar yang memanjang dari kepala hingga kuping telinga. Simba conchae adalah daun telinga. Ada cekungan berongga yang disebut concha. Ini berlanjut ke tengkorak sebagai meatus akustik eksternal. Konka bertindak untuk mengarahkan suara ke meatus akustik eksternal. Selanjutnya tragus adalah tonjolan tulang rawan yang berada di bagian depan telinga, dekat dengan pipi. Tragus merupakan bagian dari telinga luar. Intertragic institution adalah sakit intertragik adalah ruang di telinga luar yang memisahkan tragus dengan antitragus. Selanjutnya, antitragus adalah bagian telinga yang berbentuk lengkung seperti tulang rawan, terletak di seberang dan di belakang tragus. Antitragus merupakan ciri anatomi telinga mamalia. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan telinga bagian dalam, yaitu yang pertama, cartilage atau tulang rawan. Adalah jaringan ikat fleksibel yang ditemukan berbagai bagian tubuh pada manusia dan hewan. Baik, yang kedua, temporal muscle atau otot temporalis. Pengertiannya adalah otot besar dan kuat yang terletak di sisi kepala, tepat di atas tulang temporal. Yang kedua, semicircular canal atau canalis semicircularis.
Pengertiannya adalah 3 saluran terbentuk setengah lingkaran yang terdapat di dalam telinga dalam. Yang keempat, vestibular nerve atau saraf vestibular. Pengertiannya adalah salah satu cabang dari saraf vestibulococlear atau nervus cranial. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang telinga bagian dalam. Selanjutnya yaitu koklea. Koklea adalah struktur spiral berbentuk seperti cangkang siput di telinga dalam yang berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal elektrik. Getaran yang diterima dari ossikel atau tulang kecil di telinga tengah akan menyebabkan cairan di dalam koklea bergerak, yang pada gilirannya merangsang sel-sel rambut untuk menghasilkan sinyal listrik yang dikirim melalui saraf koklea ke otak. Selanjutnya yaitu temporal bone atau tulang temporal. Tulang temporal adalah salah satu tulang di bagian samping dan dasar tengkorak yang melindungi struktur-struktur penting di telinga seperti koklea, saraf koklea, dan telinga tengah. Tulang ini juga mengandung saluran telinga dan beberapa bagian penting terkait pendengaran dan keseimbangan. Selanjutnya yaitu eustachian tube atau saluran eustachius. Saluran eustachius adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring atau bagian atas tenggorokan di belakang hidung. Fungsinya adalah untuk menjaga tekanan udara di telinga agar tetap seimbang. Selanjutnya yaitu stapes. Stapes adalah tulang kecil di telinga tengah yang berbentuk seperti sanggurdi atau lonceng. Stapes adalah tulang ketiga dari telinga ossikel yang terletak di telinga tengah atau bersama dengan malleus dan incus. Selanjutnya yaitu incus. Incus adalah salah satu dari 3 tulang kecil di telinga tengah yang disebut ossikel atau incus, berada di antara malleus dan stapes dan berfungsi untuk meneruskan getaran suara dari malleus ke stapes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anis. Baik, selanjutnya ada external auditory canal, yaitu saluran yang menghubungkan bagian luar telinga dengan gendang telinga di telinga tengah. Saluran ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm pada orang dewasa dan memiliki bentuk melengkung. Selanjutnya ada lobule. Lobule ialah bagian bawah dan paling lembut dari telinga luar yang terletak di bagian bawah aurikel. Lobule terbuat dari jaringan lunak dan tidak mengandung tulang yang membedakan dari bagian telinga lainnya. Selanjutnya ada pad. Pad ialah lemak telinga merujuk pada jaringan adiposa lemak yang terdapat di beberapa bagian telinga, terutama pada lobule, bagian bawah dan lembut dari telinga luar. Lemak ini tidak hanya memberikan kelembutan dan kelenturan pada telinga, tetapi juga berfungsi sebagai bantalan, melindungi telinga dari benturan atau tekanan yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada eardrum. Eardrum atau gendang telinga dikenal juga sebagai membran timpani, lapisan tipis jaringan yang terletak di ujung saluran telinga eksternal, memisahkan telinga luar dan telinga tengah. Gendang telinga berfungsi sebagai penghubung antara kedua bagian telinga ini dan memiliki peran penting dalam proses pendengaran. Selanjutnya ada molleus. Molleus ialah salah satu dari 3 tulang kecil yang terdapat di telinga. Molleus adalah salah satu dari 3 tulang telinga kecil yang terdapat di telinga tengah, bersama dengan incus dan stapes. Molleus adalah tulang pertama yang menerima getaran dari gendang telinga dan kemudian mentransmisikan getaran tersebut ke tulang incus.
Selanjutnya ada middle ear. Middle ear adalah telinga tengah, bagian dari sistem pendengaran yang terletak di belakang gendang telinga. Membran timpani dan berfungsi untuk mentransmisikan gelombang suara dari telinga luar ke telinga dalam. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.